Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salat wa atammut taslimat wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, para jamaah musalla al-hasanah. Jadi anda bacanya al-ihsan ya. Musalla al-hasanah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah andaikan ini Ramadan terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bukan yang terakhir ya para jemaah. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang seterusnya. Namun para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita berada sekarang pada bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang haus akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang haus akan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah mulai berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekarang kalau kita tanya ini para jamaah, ada enggak yang berdoa 6 bulan yang lalu agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sekarang? Ada enggak Bapak Ibu? Atau emang tidak berharap bulan Sya'ban aja, oh kayaknya Allahumma balighna Ramadan ya. Jadi para ulama kita dahulu, para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian,
6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah mulai berdoa agar mereka dipertemukan berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang mana dengan datangnya bulan ini tegak salah satu rukun daripada rukun Islam. Kita tahu bahwasanya di antara rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Artinya apabila datang bulan Ramadan, tegaklah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang ada. Kemudian juga yang kedua, Ramadan ini adalah bulan yang diangan-angankan oleh orang yang sudah meninggal. Ya. Mungkin kita lihat di sekeliling kita, terutama 2 tahun terakhir, ya, banyak sekali yang sudah mendahului kita. Ya, pandemi Covid, banyak yang meninggal karenanya atau disebabkan oleh Covid. Ramadan dahulu mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita, ada karib kerabat kita masih bersama kita, masih berpuasa bersama kita, masih berbuka bersama kita, masih makan sahur dan berbuka bersama kita. Akan tapi sekarang mereka sudah tidak ada, mereka sudah kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, menjelaskan bahwasanya di antara angan-angan yang paling diangankan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kuburan, orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati, tamannau, berharaplah kalian, berangan-anganlah kalian, apa cita-cita kalian? La tamannau yauman min Ramadan. Maka mereka akan mengatakan, kami berharap bertemu 1 hari di bulan Ramadan, para jemaah. Ya, mereka berharapkan bukan 1 bulan full, bukan 10 hari yang terakhir, bukan 1 hari saja bertemu dengan bulan Ramadan, itu sudah sangat membahagiakan mereka yang sudah meninggal dunia, yang sudah tak mampu lagi beramal, tak mampu lagi dia sholat, tak mampu lagi dia berpuasa. Itu hanya sekedar angan-angan. Akan tetapi ini pelajaran buat kita semuanya yang masih hidup. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bisa jadi dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kita bisa meraih apa? Apa yang ketiga? Terbebas dari api neraka. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, dan akan terbebaskan dari api neraka. Maka ini kita harapkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang kematian ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Dan kematian ini tidak pandang bulu, tidak pandang dia tua ataukah masih muda, ataukah masih anak kecil. Banyak yang sudah meninggal dunia masih bayi, masih dalam kandungan, bentar lagi mau lahiran, meninggal anak tersebut. Ada yang baru bisa berjalan, meninggal dunia. Ada yang sudah umur SD, meninggal. SMP, meninggal. Ada yang barusan habis olahraga, meninggal dunia. Jadi tidak pandang bulu. Bahkan kalau kita lihat para jamaah yang ada di rumah sakit, ada yang suka pergi ke rumah sakit. Ada berapa banyak orang di rumah sakit yang dirawat di sana? Lebih banyak mana sama yang enggak di rumah sakit? Ya, lebih banyak yang tidak di rumah sakit. Jadi jangan berharap kita nanti ketika akan meninggal dunia masuk ICU terlebih dahulu. Belum tentu para jamaah.
Atau berharap udah saya sekaratnya rumah sakit dulu, biar dioperasi dulu. Belum tentu. Ya, banyak orang meninggal dunia berharap tidur malamnya, besoknya sudah ada rencana, akan tapi malamnya meninggal dunia. Maka ini para jamaah, hal-hal yang semacam ini yang harus kita persiapkan. Maka ketika kita mengharap atau ketika kita takut Ramadan ini jangan-jangan Ramadan terakhir kita, maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan disia-siakan. Jangan seperti berlalu seperti hari-hari biasanya. Yang hari-hari biasa kita biasa nongkrong misalkan. Ada yang suka nongkrong di kafe, di warung kopi dan lain sebagainya, tertawa dan lain sebagainya. Jangan sampai Ramadan ini seperti hari-hari biasa. Jangan sampai, harus ada nilai yang spesial. Harus ada kita luangkan waktu kita paksa jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terpa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu kita senantiasa pengen yang enak-enak saja. Ingin istirahat, ingin selonjoran aja di rumah. Ya. Apalagi kalau baru buka puasa, yang buka puasanya istilahnya balas dendam. Nah, itu sudah. Habis makan udah azan, sebentar dulu nunggu qomat. Ya. Sudah qomat masih kekenyangan, ya. Entar aja sholat di rumah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, Allah Subhanahu wa taala katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita ini senantiasa memerintahkan, mengajak kepada apa? Keburukan. Mengajak kepada kemaksiatan, condong dia kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita ingat yang namanya kematian ini para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa membantu kita untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dikisahkan bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini dia masuk Islamnya bareng-bareng. Barengan dia masuk Islam. Kemudian pada suatu hari ada panggilan jihad. Ya, ada panggilan jihad, mereka juga semangat berjihad. Mereka berjihad, dua-duanya pergi berjihad. Salah satu di antara kedua orang ini meninggal dunia, mati syahid di medan perang tersebut. Kemudian berselang 1 tahun kemudian, saudaranya yang barengan tadi masuk Islam meninggal dunia. 1 tahun. Meninggal dunia bukan di medan perang. Kemudian salah seorang sahabat yang lain bermimpi bahwasanya orang yang meninggal tidak di medan perang tadi, yang matinya belakangan 1 tahun, derajatnya lebih tinggi dibandingkan sahabatnya yang meninggal di medan perang. Kemudian diceritakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, heran bagaimana mungkin ini mati di medan perang, yang namanya orang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikafani, sudah dikuburkan bersama darah dan pakaian perangnya tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ngapain kalau bahasa kita, ngapain kamu heran gitu kalau bahasa kita. Setahun itu sudah lama banget. Ya, dia sudah sholat berapa kali, dia sudah berpuasa 1 bulan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia sudah bersedekah, beristighfar dan lain sebagainya. Ini yang membuat dia diangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan saudaranya tersebut. Jadi kalau kita berdoa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita berdoa panjang umur saja, tapi berdoa panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang panjang umur justru dosanya makin banyak. Ya, makin ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka nanti semakin terperosok ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah, kita berdoa panjang umur dan juga berdoa panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah meninggal dunia para jamaah,
tidak mungkin lagi bisa menambah ketaatan. Tidak mungkin lagi bisa menambah sholat. Tidak mungkin lagi bisa mengatakan hartaku yang ini aku infakkan. Gak mungkin bisa. Tanahku yang sebelah sini saya wakafkan. Gak mungkin bisa. Kalau sudah meninggal dunia, bahkan 2 rakaat saja. Yang terkadang 2 rakaat ini sering kita lalaikan, kata Nabi SAW. 2 rakaat yang ringan-ringan saja, yang tidak baca terlalu panjang ya. Bacaannya sedang-sedang saja, pendek. Kata Nabi SAW, rakaatani khafifatani mimma tuhkirun wa tanaffalun ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Nabi SAW ketika melewati sebuah kuburan bertanya, ini kuburan siapa? Kemudian dijelaskan kuburan fulan dan kuburan fulan. Kemudian kata Nabi SAW, 2 rakaat yang ringan. Ya, tadi yang baru masuk masjid mungkin kelewatan ya, sholat rakaat apa? Tahiyatul masjid, kelewatan sudah duduk. Ya, padahal ringan, sholat cuman beberapa menit. Ada yang baru habis wudu, kelewatan, sholat apa? Sholat sunnah wudu, ringan, beberapa rakaat. Yang salah satu sebab Bilal bin Rabah didengar suara terompanya, suara sandalnya oleh Nabi SAW adalah apa? Selalu sholat 2 rakaat setelah wudu. Jadi ringan, kata Nabi SAW, 2 rakaat yang ringan yang kalian lalaikan, kata Nabi SAW, dari perkara-perkara yang sunnah, bukan yang wajib. Lebih baik bagi orang yang sudah meninggal ini daripada sisa dunia kalian. Karena dunia kalau tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa menjadi bumerang. Bisa menyebabkan orang makin lama nanti proses masuk ke dalam apa? Surganya. Kalau lolos di dalam pertanyaan tersebut. Kalau tidak lolos, mampir dulu ke dalam apa? Ke dalam neraka. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapi dunia ini sebagaimana sikapnya Nabi SAW. Syariat Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, tidak. Tidak melarang kita menjadi pengusaha, tidak. Tidak larang kita menjadi jutawan atau miliarder, tidak. Akan tapi Islam mewanti-wanti kita semuanya agar menyikapi dunia, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing. Yang namanya orang asing enggak betah sebenarnya hidup di keterasingan tersebut. Ada orang pergi misalkan ke mana? Ke Arab Saudi. Mungkin kalau Arab Saudi mungkin betah di sana ya kan? Karena makmur mungkin. Ada yang pergi ke Afrika misalkan, atau pergi ke Papua, asing dia, sendirian dia mungkin putih di Papua ya kan? Walaupun kita sekarang mungkin nggak ada yang terlalu putih, tapi kalau kita ke saudara-saudara kita yang ke arah sana ke Papua, mungkin kita yang paling putih, asing. Pengen pulang kampung, ya, pengen pulang kembali ke Babelan, Babelan namanya ini kan? Pengen balik lagi ke Babelan, meskipun di sana mungkin hidupnya enak, tapi keluarganya semuanya di Babelan, gharib. Orang asing. Atau kata Nabi SAW, au abiru sabil, atau seperti orang yang melewati jalan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah. Tidaklah aku seperti orang yang pengendara, ya, orang yang kalau zaman dahulu mengendarai onta ataupun mengendarai kuda, kemudian istirahat di sebuah pohon yang rindang. Kira-kira kalau orang istirahat di situ berapa tahun lamanya? Istirahat para jamaah sebentar saja. Mungkin kalau zaman dahulu cuma menginap saja semalam, besok pagi udah melanjutkan apa? Perjalanan. Ada orang istirahat misalkan udah capek nanti mau mudik kan? Istirahat di pom bensin. Atau istirahat di rumah makan. Kira-kira berapa jam dia istirahat di situ? Beberapa jam saja. Kalau sudah nggak letih lagi, lanjutkan perjalanan. Udah selesai santap siang atau santap malam di situ, melanjutkan apa? Perjalanan. Nggak lama-lama di situ.
Sama begitu pula kita di dunia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlalu betah di dunia. Pada dasarnya jiwa kita pengen hidup lama para jamaah, tapi jasad kita enggak sanggup lama-lama. Ya, dikit demi sedikit rontok. Ada yang rontok dulu giginya ya. Mungkin kita lihat kakek atau nenek kita. Rambutnya sudah mulai memutih ya kan? Jenggotnya sudah mulai putih, udah nggak betah sebenarnya, tapi angan-angan kita saja yang pengen hidup mungkin selama-lamanya ya, kalau ada yang hidup selama-lamanya. Akan tapi pada dasarnya kita akan kembali pulang. Kita akan kembali, kalau bahasa kita akan mudik semuanya. Kampung kita yang asli di mana? Di akhirat, yang semoga tempat kembali kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyikapi dunia adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dunia yang kita kumpulkan ini dari pagi sampai malam, bahkan ada yang berangkat pagi sampai pagi lagi, lembur, ya kan? Ada 3 saja yang akan mengikuti kita ke kuburan kita nanti. Itu ada 3 para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harta kita. Ya, diikuti oleh hartanya nanti meninggal dunia, diantar, mungkin dia punya Alphard misalkan. Mungkin enggak dia diantar jenazahnya pakai Alphard. Paling jenazahnya di ambulans, ya kan? Dia sudah berhenti, sudah punya Alphard. Keluarganya saja yang pakai Alphard tersebut. Sampai di mana hartanya itu? Sampai paling mentok di gerbang apa? TPU. Gak mungkin bisa masuk apa? Ke dekat kuburannya, mendampingi dia dikuburkan, gak mungkin. Begitu pula keluarga yang mengikuti kita adalah keluarga yang kita mungkin sayang. Kita hidup di dunia, kita sayangi, kita berjuang dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan mereka. Bahkan banyak di antara kita, banyak di antara saudara-saudara kita rela melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala demi apa? Keluarga. Banyak orang yang tadinya baik, kemudian dia menjabat sebuah jabatan, kemudian istrinya pengen ini, anaknya pengen itu, keluarganya pengen ini itu, akhirnya dia apa? Korupsi misalkan, naudzubillah, summa naudzubillah, ataupun dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan mengikuti kita adalah amalan kita semuanya, ibadah kita, salat kita, zikir kita, tilawah kita, puasa kita, itu yang akan mengikuti kita, dan itu yang bisa masuk ke dalam liang lahat kita para jemaah. Adapun keluarga kita paling 1, 2 atau 3 orang saja yang akan menurunkan apa? Jasad kita yang akan dikuburkan. Kemudian kalau sudah dikuburkan, bahkan anak kita diinjak-injak kita di situ, ya kan? Diinjak kita para jamaah. Yang tadinya disayang, diinjak kuburannya biar padat, biar gak ada masuk serangga dan lain sebagainya. Kemudian setelah dikuburkan, 2 orang pulang. Ya, keluarga kita pulang. Paling lama beberapa jam saja dia akan betah tinggal di sisi kuburan kita. Mungkin ada yang menangis anaknya beberapa jam saja, enggak mungkin sampai seharian. Kalau sudah terbenam matahari mungkin dia takut juga di kuburan, ya kan? Pulang. Begitu pula harta kita semuanya dibawa pulang. Bawa pulang yang kita yang kita usahakan setiap hari, dari kita balik, bahkan dari kita bisa kerja sampai kita mati, pulang semuanya. Sudah menjadi hak ahli waris. Kalau sudah tidak punya hutang, sudah dibagi-bagi kepada apa? Ahli warisnya. Begitu pula keluarga kita pulang semuanya. Bahkan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika beliau menziarahi kuburan, pernah beliau bersama para sahabat, beberapa sahabat beliau menziarahi kuburan. Kemudian beliau mengatakan, ya ahlal kubur, fama khabaruna fikum. Wahai penghuni kuburan, bagaimana sih kabar kalian di sini, di dunia ini? Ya, seolah-olah ingin apa? Memberikan pelajaran untuk orang-orang yang berada di sekitar beliau dan kepada kita semua yang
membaca riwayat dari beliau radhiyallahu taala anhu. Wahai penghuni kuburan, bagaimana kabar kalian di sini di dunia? Katanya. Ya tentunya nggak ada yang bisa menjawab. Orang sudah mati, ya sudah meninggal apa? Meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, khabaruna fikum. Kabar kalian di sini di dunia ini, fa inna buyutukum sukinat wa azwajukum nukihat wa fa inna buyutukum sukinat wa azwajukum nukihat wa amwalukum muzihat. Sesungguhnya rumah-rumah kalian di sini di dunia sudah ditempati oleh orang lain. Sudah bukan punya kalian lagi, sudah meninggal dunia, sudah punya orang lain yang mungkin kita rela melanggar terkadang syariat Allah, nyicil di bank misalkan, nyicil riba, udah belum lunas mati. Alhamdulillah. Menyisakan apa? Menyisakan dosa. Sabar. Dinasihatkan oleh para ulama kita sabar. Punya rumah itu tidak wajib para jamaah ya. Yang wajib punya tempat tinggal, ngontrak nggak apa-apa. Ya, ngontrak nanti nyicil mengumpulkan uang, kalau sudah punya uang beli rumah yang sederhana saja. Yang penting jangan apa? Jangan nyicil di yang riba terutama. Kalau dicicil tadi kemudian lunas lah, alhamdulillah lunas, mati ya. Nanti siapa yang tinggalin? Orang lain. Kalau istri kita sudah menikah, siapa yang nempatin? Suami barunya. Ya, jadi kita mengumpulkan apa? Harta yang tadi banting tulang hanya untuk orang lain. Kemudian wa azwajukum nukihat, dan istri-istri kalian sudah menikah lagi. Dan suami-suami kalian ibu-ibu kalau sudah meninggal dunia menikah lagi ya. Apalagi ibu-ibu yang meninggal dunia ya, istri kita belum dikuburkan saja bapak-bapak boleh nikah lagi ya. Enggak ada masa iddah. Akan tapi kalau bapak-bapak yang meninggal dunia harus menunggu iddah terlebih dahulu. Akan tapi pasti nanti kalau dia datang jodohnya dia sudah menikah lagi. Kemudian wa amwalukum muzi'at, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dan harta-harta kalian sudah dibagi-bagi. Wasiatnya berapa diberikan, ahli warisnya berapa udah dibagi-bagi semuanya. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian kalau kalian nggak tahu kabar kalian di sini, fama khabaruna fikum. Lalu bagaimana kabar kami di sana, wahai penghuni kuburan? Bagaimana kabar kami di kuburan? Bagaimana kabar kami di alam barzah? Kemudian diam sejenak. Para sahabat nggak ada yang berbicara, dan juga para penghuni kuburan nggak mungkin bisa berbicara. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau ajabu laqalu. Kalau seandainya penghuni kuburan tadi mengatakan bisa menjawab, maka mereka akan mengatakan, inna wajadna anna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya kami temukan di sini, di kuburan ini, di alam barzah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini para jamaah, sebaik-baik yang kita kumpulkan adalah ketakwaan. Di antara cara kita memperoleh ketakwaan adalah apa? Dengan berpuasa Ramadan. Mas, puasa. Alhamdulillah. Salah satu cara kita meraih ketakwaan adalah apa? Berpuasa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik terutama, berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi para umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diwajibkan untuk berpuasa. Namun model-model puasanya berbeda-beda. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan, dan apabila kematian ini sudah datang, tidak mungkin bisa mundur walaupun 1 menit. Ya.
Tidak mungkin bisa mundur walaupun 1 hari. Udah tanggal 29 Ramadan misalkan, sebentar lagi ya Allah pengen lebaran, enggak mungkin bisa. Ya. Atau tanggal 30 Syawal misalkan kemarin, Syaban, maaf. Pengen Ramadan sehari aja enggak mungkin bisa. Kalau sudah apa? Kalau sudah datang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat, setiap orang itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin bisa diakhirkan, ya, dijeda dulu atau dipending semenit saja atau 1 jam saja, tidak mungkin. Dipercepat juga 1 jam tidak mungkin. Maka di antara wasiat dari Khalid ibn Walid radhiyallahu taala an, jadi beliau adalah salah satu panglima perang yang tidak pernah kalah di medan peperangan, baik di masa musyrikin ataupun ketika masuk Islam, tidak pernah kalah. Akan tapi ajibnya para jamaah, beliau meninggal di atas ranjangnya. Ya. Beliau enggak meninggal dunia di medan apa? Di medan perangan enggak. Padahal sebagaimana yang beliau katakan, di depan dan di belakangnya sudah banyak bekas sayatan panah atau bekas pedang dan lain sebagainya di sekujur tubuhnya. Akan tapi beliau tidak meninggal di medan peperangan tersebut. Ini menunjukkan, kata beliau, ini sebagai bukti bagi para pengecut, kata beliau. Ya. Agar didengar oleh para pengecut yang takut berperang, misalkan kalau ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau takut misalkan keluar malam hari, ya ingin pergi mencari nafkah misalkan, atau ada yang takut ke kamar mandi, ya. Ada yang masih takut ke kamar mandi, adik-adik ini? Ya, mau takut apa? Tidak ada apa-apa, ya. Di kamar mandi hanya ada gayung dan ada air dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga, Nabi SAW mengatakan, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita harus banyak-banyak mengingat kematian agar kita fokus hidup kita ini untuk apa. Ya. Sisa-sisa waktu kita gunakan untuk apa? Kalau kita ingat mati, ada kontrol. Ya, ada yang bisa mengarahkan, ingin melenceng sedikit, oh ingat mati, ada hisab, ada adab, ada mizan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita ingat. Ya, agar kita apa? Agar kita fokus terhadap apa yang akan kita lakukan, persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian pertanyaannya, kalau seandainya bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita, bagaimana para jamaah? Nah, sesuai tema kita, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Ibu-ibu yang di belakang, bagaimana kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir ibu-ibu? Ibu mau ngapain? Ya udah gitu ya. Sudah banyak bekalnya ya. Baik. Bapak-bapak, kira-kira gimana Ramadan ini? Misalkan terakhir ya, kita berpuasa. Bagaimana? Misalkan Ramadan, misalkan udah ada warning nih, udah divonis. Kalau dokter itu kan bisa memvonis ya, 1 atau 2 bulan lagi Bapak akan meninggal dunia. Bagaimana kira-kira? Mungkin akan fokus beribadah ya, nggak berani makan pantangan, nggak berani minum gula dan lain sebagainya. Kalau sudah divonis oleh apa? Oleh dokter. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis kita para jamaah, innaka mayyitun wa innahu lamayyitun, atau wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya kalian itu pasti mati, kata Allah, dan mereka sudah banyak yang mati. Jadi sudah divonis mati. Cuman kapannya, ini yang tanda tanya. Akan tapi itu nggak penting kapan. Yang terpenting adalah udah siap apa enggak. Nah ini yang terpenting para jamaah. Ibu-ibu sudah siap meninggal dunia belum? Belum. Ya, siap atau tidak siap ibu-ibu?
kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Namun kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita, maka yang dapat kita lakukan, kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan bekal terakhir untuk kita para jemaah. Kita perbaiki kualitas ibadah kita, perbaiki kualitas puasa kita. Kalau tadinya Ramadan sebelumnya mungkin puasanya biasa-biasa saja karena COVID katanya, udah nggak bisa fokus beribadah, tarawehnya di rumah, ngabuburitnya di rumah, tilawahnya di rumah, nggak bisa ke masjid, sehingga kadang kurang berkualitas ibadahnya. Benar apa tidak, ibu-ibu? Yang biasanya sholat tarawih tinggal berdiri aja, ikutin imam, amin, waladhdallin, amin, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun lalu di rumahnya sholat sendirian, ya. Terkadang bacanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua qul huwallahu lagi, ya. Baca lagi qul huwallahu lagi, qul huwallahu lagi. Alhamdulillah Ramadan ini masjid sudah dibuka kembali dan kita bisa beraktivitas kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus memperbaiki kualitas puasa kita. Kalau Ramadan yang lalu 10 hari pertama fokus ibadah, 10 hari kedua fokus persiapan mudik. Benar gak? Sudah fokus beli baju lebaran, beli kue lebaran atau bikin kue lebaran. 10 hari terakhir yang emas-emasnya Ramadan lagi mudik. Udah 10 hari pertama fokus, 10 hari kedua persiapan mudik, 10 hari ketiga mudik. Ibadahnya terbengkalai. Puasanya ya yang namanya safar kan boleh enggak puasa Ustadz katanya. Yang namanya musafir kan nggak boleh tidak sholat Jumat dan lain sebagainya kan, tapi terkadang bisa kita usahakan untuk kenapa nggak dari kemarin-kemarin mengumpulkan kuenya sebelum Ramadan, ya. Beli bajunya bulan Sya'ban aja itu lebih murah para jemaah, ya. Serba naik para jemaah, jadi kalau bisa diusahakan nanti bisa belanja di hari-hari lain. Kenapa? Karena kalau Ramadan ini Ramadan terakhir kita para jemaah ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbaiki kualitas puasa tadi kita sampaikan, perbaiki kualitas sholat tarawehnya, perbaiki kualitas tilawahnya. Yang tahun lalu mungkin tilawahnya cuma setengah apa nih? Setengah juz, ya, 1 hari 1 baris mungkin. Ramadan ini usahakan 30, minimal juz 30, ya. Atau kalau bisa 30 juz. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian menganggap ini Ramadan yang terakhir, tidak mungkin menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena Nabi kita SAW khusus di bulan Ramadan mengatakan bahwasanya setiap huruf yang kita baca di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak enggak ibu-ibu? Ibu-ibu, banyak enggak? Hari ini sudah baca berapa Al-Quran, Bu? Masya Allah, 1 juz. Minimal sudah membaca surah Al-Fatihah 5 kali, ya. Atau 10 kali. Jadi sudah banyak, ya. Jadi kadang ada orang berpikir, ini saya sudah berapa kali 10 kali 700 nih, cukup kayaknya. Baca alif lam mim saja udah 3 huruf kali 10 kali 700. 3 kali 700 berapa? Minimalnya itu, ya kan? 2100 kali lipat kebaikan. Udah banyak, udah cukup semua. Sebagian orang demikian, ya, tapi kita tidak boleh perhitungan yang demikian di dalam
perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kualitas puasa kita di bulan Ramadan yang kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Nabi SAW mengatakan, wa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfus. Apabila kalian sedang berpuasa, maka jangan kalian berbuat hal yang sia-sia. Ya. Apa itu perbuatan yang sia-sia? Ya, mungkin sekedar ngobrol, ngerumpi saja yang tidak ada manfaatnya. Daripada ngerumpi, lebih baik membaca apa? Al-Quran. Daripada ngerumpi, lebih baik apa? Zikir. Lebih baik apa? Istighfar. Baca salawat pada Nabi SAW. Karena ini yang lebih bermanfaat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bagi orang-orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya atau berperilaku perbuatan-perbuatan yang bodoh atau resek dan lain sebagainya. Nabi SAW mengatakan man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, ketika dia masuk di bulan Ramadan tidak meninggalkan qauluz zur. Qauluz zur itu diantaranya adalah berdusta atau ngomong dengan omongan yang kotor atau berucap dengan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Qauluz zur. Ngomong kotor itu bukan ngomong sampah ya adik-adik ya. Ini sampah kotor bukan. Tapi mengucapkan ucapan yang kotor, mungkin menyebutkan nama-nama yang ada di Ragunan misalnya, menyebut ke temannya ataupun yang semisalnya. Wal amala bihi, dan dia senantiasa berucap dengan ucapan yang kotor, senantiasa berbohong, senantiasa berdusta, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia enggak butuh kepada puasa seseorang yang perkara yang lebih berat daripada makan dan minum tidak dia tinggalkan. Di bulan selain Ramadan saja berdusta itu tidak boleh. Berdusta itu adalah apa? Haram. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sebagai salah satu dosa-dosa besar. Dosa besar aja tidak dia tinggalkan, buat apa dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya? Maka ini para jamaah, para adik-adik sekalian, para ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita memperbaiki kualitas puasa kita adalah jangan sampai kita gunakan puasa Ramadan untuk ngerumpi saja. Atau adik-adik yang remaja mungkin hanya digunakan untuk main game saja. Dari pagi sampai menjelang berbuka main game, tahan. Misalkan ada yang punya anak-anak remaja, dites, taruh di kamarnya, taruhkan HP di situ yang canggih, taruhkan colokan, ada wifi. Betah nggak dari pagi sampai sore ibu-ibu? Betah nggak? Ya betah. Coba di hari kedua tes, HP-nya diambil, taruhin Al-Quran saja. Ya, tidak dikeluarkan dari kamar kecuali untuk sholat. Kira-kira baca Al-Quran apa tidur ibu? Itulah diantara PR kita bersama bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam mendidik anak-anak kita, terutama di zaman sekarang. Zaman gadget ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Kalau zaman dahulu mungkin ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih kecil, fitnahnya adalah kotak ajaib segi 4. Benar nggak? TV saja. Pada zaman mungkin tahun 90-an atau zaman bapak masih kecil mungkin jarang TV kan Pak ya. Kita nonton TV udah sangat senang sekali. Tapi zaman sekarang mungkin udah nggak nonton TV anak-anak zaman sekarang. Yang ditonton HP saja. Akan tapi HP di sini
banyak sekali mudaratnya kalau tidak digunakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara cara kita mempersiapkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir adalah kita menjaga kualitas solat kita semuanya. Solat ini para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah perkara pertama yang akan ditanyakan di alam kubur. Kalau solatnya baik, semuanya insya Allah akan baik, akan bisa ditolong. Kalau solatnya jelek, bolong-bolong, atau solatnya kadang Senin Kamis dan lain sebagainya, maka ini perkara yang selanjutnya lebih berat pertanggungjawabannya. Oleh karena mari kita menjaga solat kita semuanya, termasuk kita didik anak-anak kita untuk menjaga solatnya. Dari kecil sudah dididik. Dari umur 7 tahun kata Nabi SAW, suruh perintahkan untuk sholat meskipun dia belum wajib. Kalau udah umur 10 tahun pukul dia kalau nggak mau sholat, tapi pukulnya pelan-pelan ya ibu ya, pelan-pelan pukulnya, pilih tempat-tempat yang tidak terlalu sakit. Intinya memukulnya dengan pukulan yang tarbiyah, pendidikan, jangan emosi juga ya dalam memukul anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka salah satu tanda, kata Nabi SAW, salah satu tanda-tanda orang-orang yang terbebaskan dari sifat munafik adalah mampu menjaga sholat yang 5 waktu. Untuk yang bapak-bapaknya di masjid, apa kata Nabi kita SAW? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man shalla lillah, siapa saja yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut, fi jamaah, dengan berjamaah. Kalau ibu-ibu 40 hari berturut-turut di awal waktu, karena ibu-ibu tidak wajib sholat di masjid. Tapi kalau mau sholat di masjid, dipersilakan dengan menjaga adab-adabnya ke masjid. Kata Nabi SAW, siapa saja yang sholat 40 hari berjamaah, yudrikut takbiratul ula, yang dia selalu mendapati takbir ikhramnya imam. Takbiratul ikhram yang pertama imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, tidak pernah masbuk. Apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu bara'atan, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar, dia terbebaskan, merdeka dia, terlepas dari siksa neraka. Jadi dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi SAW, kalau mampu menjaga sholat berjamaah 40 hari. Coba, ada yang pernah mencoba tidak? Nanti coba mulai besok, tanggal berapa Ramadan besok? 8 ya. 8 Ramadan sampai 40 hari ke depan, coba mampu nggak sholat wajib yang 5 waktu berjamaah, terutama di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ikhram imam. Maka di antara keutamaannya terbebaskan dari api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan yang kedua terbebaskan dari sifat munafik. Karena di antara sifat-sifat orang munafik adalah idza qamu ila shalah, kata Allah, kalau dia salat qamu kusala, dia salat dalam keadaan malas-malasan. Itu di antara sifat munafik. Maka kalau ada sifat, terkadang ya yang namanya jiwa kita
capek mungkin dan lain sebagainya. Ada sifat malas untuk sholat, lawan para jamaah. Ya, jangan sampai kita terjangkit sifat munafik. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man tahhara min fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah." Siapa saja yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya. Jadi diutamakan apa? Diutamakan itu berwudu di rumah para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dari masjid-masjid Allah. Maka ini diantara juga disebutkan oleh para ulama, kalau bisa, kalau rumahnya dekat, jangan naik motor, jalan itu lebih utama. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, liyabdiya faridatan min faraidillah. Dia tujuannya hanya satu, ingin sholat aja, tidak ada tujuan yang lain. Tidak sambil lewat, dia mau kemana, mampir dulu di masjid. Dia tujuannya hanya untuk sholat saja yang 5 waktu. Kanat khutwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan. Salah satu atau setiap langkahnya menghapus dosanya. Jadi ada yang rumahnya berapa langkah dari sini? Jadi rata-rata naik motor kayaknya ya. Misalkan dari sini 100 langkah. Berangkat 100 langkah, pulang 100 langkah. Maka setiap 100 atau 200 langkah itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang satu mengangkat derajatnya 1 tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah di antara keutamaan seorang pergi sholat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bisa dihapus pahalanya. Kemudian dihapus bisa diberikan pahala, dihapuskan dosa, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhitung nilai sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan jalan menuju salat itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara kita menjaga Ramadan ini, Ramadan yang terakhir kita adalah perbaiki kualitas tilawatul Quran. Ya, tadi kita sampaikan di awal, kalau sebelumnya kita bacaannya sedikit, tambah. Jadi ada 4 hak Al-Quran kepada kita semuanya kaum muslimin yang harus kita tunaikan. Ada 4 hak. Yang pertama, sebisa mungkin mengkhatamkan Al-Quran. Ini hak yang pertama. Agar apa? Agar otak kita ini mengalir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan wahyu kepada beliau, setiap Ramadan Jibril datang murajaah tilawah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 30 juz, semuanya wahyu tersebut dibacakan oleh malaikat Jibril. Sampai tahun terakhir beliau diwafatkan 2 kali khatam. Kemudian yang kedua, di antara hak Al-Quran adalah untuk ditadabburi, untuk ditelaah, dibaca artinya, dibaca tafsirnya, dibaca hukum-hukum yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, di antara hak Al-Quran adalah menghafalkannya, dihafalkan sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Ustaz, saya udah tua, umurnya 40 tahun. Coba, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya, bukan tujuan. Semua kita, misalkan seperti pelajaran-pelajaran yang sering terkendala ya, pelajaran bahasa Arab misalkan, banyak yang muntaber di tengah jalan, mundur tanpa berita. Padahal yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya. Bisa atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menghafal Al-Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berusaha semaksimal mungkin, sedikit demi sedikit, 1 ayat sehari, masa nggak bisa? Misalkan mau menghafal amma yatasa'alun aja udah baca sampai sore, insya Allah hafal. Besok anin naba'il azim,
Diulang lagi, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, diulang-ulang lagi. Insya Allah bisa. Kenapa kita semuanya hafal Al-Fatihah? Karena tiap hari diulang. Minimal berapa kali? Minimal 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Kalau ada yang sholat qobliyah ba'diyah, nambah lagi baca Al-Fatihah. Ada yang sholat duha, ada yang sholat witir dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita hafal Al-Quran atau surat Al-Fatihah tersebut. Dan diantara keutamaan menghafal Al-Quran ini adalah kelak pada hari kiamat dia bisa menjadi syafaat bagi kita semuanya, termasuk puasa. Nabi SAW mengatakan, Al-Quran was-siyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa ini bisa menjadi syafaat bagi kita semuanya pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, di antara hak Al-Quran adalah mengamalkan isinya. Wajib kita mengimani bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita laksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita tutup adalah memperbaiki kualitas sedekah kita semuanya. Ya, sedekah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah mengurangi harta. Mana qasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ingat ini, kita harus yakin. Kalau kita yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi katakan sedekah tidak mengurangi harta. Orang-orang kafir mengatakan apa? Kaya atau menabung pangkal kaya. Kata Nabi apa? Sedekah tidak mengurangi harta. Lebih percaya Nabi atau manusia biasa? Sebagian kita percaya manusia biasa. Takut mengeluarkan harta, itu takut. Dan sebaik-baik sedekah adalah kepada keluarga kita, kepada anak dan kepada istri atau yang ada di bawah tanggungan kita. Ini sebaik-baik sedekah. Jangan sampai kita bersedekah ke orang, perhatiin keluarganya orang, pelit sama keluarga. Ini juga salah. Yang benar adalah royal kepada keluarga, royal juga kepada orang lain. Maka dan yang terakhir, jangan lupa di Ramadan ini para jamaah ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan untuk berdoa. Jangan lewatkan kesempatan setiap waktu, setiap detik, terutama di waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Nabi SAW mengatakan salah satu, la turaddu da'watuhum as-siyam hatta yuftir. Ada 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari pagi itu kesempatan kita berdoa sampai berbuka puasa. Ya, bahkan terutama di menjelang detik-detik terakhir berbuka puasa, itu diantara waktu mustajab untuk berdoa. Kalau seandainya ini Ramadan kita terakhir, berdoa sebaik-baiknya. Ya, berdoa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan akhirat kita terutama dan juga kebaikan kita untuk di dunia. Kemudian kita tutup dengan ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan seorang berdoa ketika mereka berpuasa. Beliau mengatakan, yustahabbu lis-shaimi an yad'uwa fi hali shaumihi. Dianjurkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa ketika dia berpuasa. Bi muhimmatil akhirati wa dunya lahu. Untuk kebutuhan atau untuk kepentingan akhiratnya dan untuk kepentingan dunianya. Jadi kita perhatikan yang pertama adalah kepentingan akhirat. Berdoa, oleh karenanya doa sapu jagat yang sering kita hafal, apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali berdoa untuk dunia? 1 kali. Berdoa untuk akhirat berapa kali? 2 kali.
Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia, wa fil akhirati hasanah, akhirat, wa qina adzabannar. Ini urusan apa? Akhirat. Oleh karenanya kalau dibagi dunia dan akhirat ini enggak bisa 50%, tapi harus lebih banyak urusan apa? Urusan akhirat. Dan juga beliau katakan waliman yuhibbu walil muslimin, dan juga jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang dicintai dan untuk orang-orang kaum muslimin yang ada di dunia ini. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jemaah. Semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Ya, meskipun judulnya Ramadan yang terakhir, akan tapi kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita semuanya. Kalaupun ini Ramadan kita yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ramadan ini semua ibadah, semua amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari Ramadan dengan meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ya, tafadhal, pakai mic-nya. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kondisinya lagi Ramadan sakit? Ya, bisa difahami insyaallah. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, tadi kita sampaikan kalau Ramadan ini terakhir, maka perbaiki kualitas puasa, perbaiki kualitas ibadah di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau sedang sakit? Kalau sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Kalau seandainya kalian sedang sakit atau sedang musafir, kata Allah Subhanahu wa taala, maka wajib diganti nanti di hari yang lain. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan hal-hal selain berpuasa. Karena puasa dia tidak mampu. Dia bisa tilawah, ya. Dia bisa membaca hafalannya. Wah, hafalannya cuma sedikit, nggak bisa baca. Hafalannya ada saja diulang-ulang. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung sesuai dengan apa? Hurufnya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya. Sudah ada kadar-kadar balasannya. Misalkan seperti sholat berjamaah ada kadarnya, dilipat gandakan berapa? 27 derajat, ya. Atau membaca Al-Quran ada 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Illas siyam, kecuali berpuasa, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, aku akan membalasnya. Semua ibadah di Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, usahakan para jamaah lebih semangat dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Terutama di 10 malam yang terakhir. Jangan sampai sama dari awal biasa-biasa saja, 10 awal biasa. Tapi biasanya di jamaah kita 10 hari pertama semangat. Ya, semangat sampai full, bahkan sampai di emperan ada yang sholat tarawih di emperan. 10 hari yang kedua sudah mulai semakin maju, softnya semakin maju. 10 hari terakhir tadi kita sampaikan banyak udah persiapan mudik sudah di jalan.
Padahal itu lagi kesempatan emasnya di bulan Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Nah, ini jadi dibagi ada 10 hari yang terakhir lebih utama untuk kita bersemangat beribadah, terutama di malam-malam ganjil. Lebih semangat lagi. Dan terutama kata Nabi SAW biasanya di malam 27. Tapi tidak menutup kemungkinan di malam-malam yang lain. Apa rahasianya? Kenapa kok Lailatul Qadar nggak ditentuin aja malam 27 aja? Di antara hikmahnya adalah agar kita semangat di setiap hari dan di setiap malam bulan Ramadan. Kalau ditentukan udah Ramadan, pokoknya Lailatul Qadar malam 27 saja. Mungkin orang akan sholat tarawih 27 aja. Ya, akan bersedekah habisin duitnya di malam 27. Karena dilipat gandakan berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Sekitar 84 tahun atau 4 bulan kira-kira demikian. Misalkan bersedekah 1000, lebih baik daripada, atau sholat misalkan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat 2 rakaat dikalikan 83 tahun atau 84 tahun. Dan disebutkan juga oleh para ulama, Lailatul Qadar ini para jamaah itu terhitung dari terbenam matahari bulan Ramadan. Ya, jadi jangan putus asa. Insya Allah ada kesempatan meraih Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin, sebentar dia. Jadi berapa detik saja. Jadi kalau kelewat nggak dapat Lailatul Qadar enggak. Dari awal kita misalkan terbenam matahari kan masuk berbuka tuh. Kita berbuka sesuai dengan tuntunan Nabi misalkan, maka kita mendapatkan pahala berbuka lebih daripada 1000 bulan. Kita sholat maghrib lebih daripada 1000 bulan. Makanya perbagus kualitasnya, perbagus kualitas ibadah, perbagus kualitas sedekah setiap malam sebenarnya. Dan bisa juga dilakukan, akhi, bisa lakukan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, zikir dan lain sebagainya, agar bisa meraih keutamaan yang tentunya tidak sama dengan keutamaan dia kalau dia berpuasa juga. Akan tapi kalau di bulan ini saja dia sakit, biasanya dia puasa, Nabi SAW mengatakan bisa saja dia terhitung seperti dia juga berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana apa? Rutinitas. Ada orang rutinitasnya qobliyah, pokoknya qobliyah subuh pasti dia sholat qobliyah subuh. Pada suatu hari dia sakit, atau pada suatu hari dia kesiangan, kemudian dia masuk masjid sudah sholat. Kata Nabi SAW sudah terhitung sholat qobliyah subuh. Maka ini pentingnya kita apa? Menjaga, kata Nabi SAW, dawamul dzikir, atau ibadah yang rutin kita lakukan. Meskipun sedikit, wa in qalla, kata Nabi SAW, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat qobliyah subuh sedikit sebenarnya. Cuma sebentar, paling 4 atau 5 menit paling lama mungkin salatnya. Akan tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma fiha. Itu Allah taala alam yang bisa dilakukan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia harus memiliki komitmen untuk mengqadhanya di luar Ramadan nanti. Allah taala alam. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak-bapak atau ibu-ibu? Mungkin ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Kalau nggak ada, kita tutup. Ini udah mau buka nih, 15 menit lagi. Suara saya udah mau habis nih, belum ada airnya. Nggak ada, Bapak-bapak? Adik-adik yang ada yang bertanya? Ya, silakan, Pak. Jangan yang berat-berat ya, Pak ya. Kalau nggak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Silakan. Ya,
di mana lebih baik melakukan sholat rawatib? Pertanyaan yang bagus ya. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya sebaik-baik sholat sunnah memang itu adalah dilakukan di rumah para jamaah. Ya, bagaimana cara kita menggabungkannya? Kalau diupayakan atau kalau zon atau kebiasaan di masjid tempat bapak-bapak sholat, qomatnya cepat, sholatnya di masjid. Ya, karena kita harus menggabung, kita bisa sholat sunnah rawatib dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Tadi kita sampaikan bahwasanya yang bisa menjaga 40 hari tadi ya, 40 hari saja tanpa ketinggalan rakaat imam yang pertama atau takbiratul ihram bisa terhindar dari atau dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Akan tapi kalau biasanya di masjid tempat bapak-bapak sholat jeda waktunya lama, maka sholat sunnahnya di rumah. Tujuannya banyak sekali para jamaah. Yang pertama, Nabi SAW katakan, wala taj'alu quburakum wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Harus ibadah di rumah juga. Tujuannya juga apa? Untuk mengajarkan anak-anak sholat. Ya biasanya anak-anak kecil itu ngikut-ngikutin ya kan, walaupun hanya cuma rukuk sujud saja. Akan tapi lama-lama dia terbiasa melihat kita untuk sholat. Kalau tidak pernah lihat bapaknya sholat, tidak pernah lihat ibunya sholat, nanti susah dia belajar apa? Belajar sholat. Dan juga lebih menenteramkan hati itu di rumah sebenarnya sholat sunnah. Jadi untuk sifat-sifat riyahnya itu susah kalau di rumah. Karena yang nggak ada yang lihat, apalagi kalau di kamar. Ya, kalau di kamar, ya sholatnya lebih khusyuk. Dia lebih tumaninah misalkan. Kalau di masjid, apalagi anak-anak muda biasanya ya, ada temannya, nanti godaannya banyak, belum sholat di masjid, sudah diajak ngobrol temannya dan lain sebagainya, godaannya banyak. Akan tapi tadi, kalau jeda sholat azan dan iqamahnya panjang, usahakan sholat sunnahnya di rumah. Kalau pendek, ada sebagian tempat sholat itu cuma 2-3 menit. Jadi kita baru jalan aja udah qomat. Itu usahakan di masjid. Terutama sunnah-sunnah muakkadah. Tapi kalau badiah, usahakan di rumah. Karena udah nggak ada yang dikejar ya kan? Di rumah. Bismillah. Terutama yang mungkin nanti bisa mengajarkan istrinya sholat di rumah. Dia bisa lagi sebagai imam. Boleh seorang imam sholat sunnah, istrinya sholat wajib boleh. Jadi bisa banyak sekali faedah seorang melaksanakan sholat sunnah di rumah. Di antaranya tadi jangan sampai rumahnya seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pula pernah digunakan untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin banyak yang dapat saya jawab. Allah ta'ala alam. Ada lagi yang ditanyakan terakhir. Nggak ada hadiahnya ya? Ini hadiahnya. Ya. Lebih baiknya di masjid apa di rumah? Di mana yang Bapak bisa tenang? Ya. Kalau di masjid sebenarnya ada beberapa model orang baca Al-Quran yang sama-sama manfaatnya untuk banyak orang. Di antaranya yang pertama baca sendiri-sendiri seperti yang kita sebutkan, yang biasa kita lakukan. Yang kedua, satu membaca, yang lain mendengar. Yang mendengar mendapatkan pahala apa yang dibaca. Ya, makanya banyak di antara masjid-masjid itu bergiliran. Enggak harus pakai speaker para jamaah ya. Jadi baca, agak dikerasin suaranya. Terutama yang bacanya bagus, biar yang kurang bagus bacaannya bisa menyimak bagaimana bacaan yang bagus. Selain dia dapat pahala, dia bisa juga apa? Belajar. Kemudian yang ketiga di antara cara membaca Al-Quran adalah saling menyambung. Jadi misalkan fulan membaca ayat 1 sampai 10 gantian. Yang fulan yang kedua baca ayat 11 sampai 20. Ini di antara sebagian ulama mengatakan bid'ah. Tapi mayoritas ulama membolehkan. Tapi dengan catatan satu yang baca.
Jangan semuanya baca. Ya. Semuanya baca bareng-bareng, rame-rame gitu, dengan satu suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng-bareng, enggak ada yang saling mendengar. Ya. Itu salah satu tujuannya. Di mana lebih baik, di masjid atau di rumah, tergantung kondisi. Kalau dimungkinkan di rumah, lebih banyak manfaatnya di rumah aja. Bisa sama anak-anak. Kalau di masjid kan nggak mungkin ngajak istri ke masjid ya. Nanti kalau kita di masjid sendiri sama teman-teman, istri kasihan di rumah, terutama yang nggak punya anak atau yang belum punya anak, kasihan. Ya. Tapi keutamaan di masjid memang tidak bisa dibandingkan dengan di rumah. Di masjid kita mendapatkan keutamaan, misalkan niat i'tikaf misalkan. Atau kita masuk ke masjid kita mendapatkan keutamaan berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kadar pahalanya mah insyaallah sama saja mau baca di rumah, mau baca di masjid, mau baca di kendaraan, mau baca di mana saja Al-Qur'an, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Demikian Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya ya di bulan Ramadan ini. Mungkin ini ya yang dapat kita sampaikan. Sisa waktu mungkin bisa digunakan untuk yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah maka itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya pribadi dan kekurangan ilmu saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka